Masjid Ciptomulyo merupakan salah satu masjid tua di Surakarta. Masjid ini dibangun oleh PB10 di tahun 1838 tahun Jawa, atau lebih tepatnya pada tahun 1905 Masehi. Masjid ini dibangun karena wilayah Pengging merupakan bagian dari keraton pada masa Kerajaan Pajang. Pendirian masjid ini tidak semena-mena dibangun di tempat, akan tetapi pendirian masjid ini disesuaikan akan disandingkan kepada makam puja keraton, yaitu Raden Ngabehi Yosadipuro. Selain itu, masjid ini berbeda dengan mayoritas masjid di Indonesia yang menggunakan nama Arab. Alih-alih menggunakan nama Arab, masjid ini justru menggunakan nama coba, yaitu Ciptomulyo, yang berarti menciptakan kemuliaan. Arsitektur masjid ini dimulai dari atapnya yang bersusun 3 atau dikenal sebagai tajuk lambang teplok. Model ini merupakan bentuk atap tradisional Jawa yang dipengaruhi dari arsitektur era Majapahit, namun berkembang menjadi simbol spiritualitas Islam berkat pengaruh dari para wali. Serambi masjid dibuat menyerupai pendopo, ruang terbuka tanpa dinding sebagai simbol keterbukaan ruang serambi, dan ruang utama dibuat lebih tinggi untuk menunjukkan tingkat kesakralannya. Tidak hanya itu, terdapat juga pagar besi di depan serambi yang berfungsi untuk mengatasi hal-hal yang tidak diinginkan karena masjid yang berbentuk panggung. Masjid ini memiliki 8 tiang, 4 di serambi dan 4 di ruang utama. Tiang-tiang ini mewakili 4 unsur hawa nafsu manusia, yaitu api, air, udara, dan bumi, yang menjadi pengingat penting pengendalian diri. Pada arsitektur pintu, kantongan, dan beduk masjid terdapat aksara Jawa serta tulisan PB10. Hal ini menunjukkan bahwa ornamen-ornamen tersebut adalah pemberian dari Kanjeng Sunan Pakubuwono X. Pintu dan jendela menggunakan model kupu tarong atau 2 daun pintu yang saling berhadapan. Desain ini melambangkan hubungan dan keterhubungan antar manusia. Kentongan dan beduk berfungsi sebagai media komunikasi tradisional. Jika kentongan dipukul, menandakan masjid masih kosong karena bunyinya tong, tong, tong yang bermakna kotong atau kosong. Sedangkan jika beduk dipukul, menandakan bahwa masjid masih cukup untuk jamaah karena bunyinya deng 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 yang bermakna sedeng atau masih muat. Mihrab berbentuk setengah lingkaran sebagai simbol ketidaksempurnaan manusia. Mimbar memiliki 3 undakan dan berbentuk tandu yang merupakan perpaduan estetika Jawa dengan fungsi keagamaan. Salah satu keunikan Masjid Ciptomulyo adalah arah kiblatnya yang serong ke kiri. Bukan karena kekeliruan, tapi karena orientasi bangunan yang menghadap ke tenggara untuk memudahkan masyarakat, serta dipasang prasasti penunjuk arah mata angin, serta molo di puncak atap sebagai penanda arah Ka'bah. Pada awal renovasi masjid yang pertama, mengubah beberapa bagian masjid seperti dinding yang dilapisi marmer karena ada yang rusak, dan lantai masjid juga sudah dilapisi dengan marmer, serta warna masjid yang dahulunya berwarna merah dominan tua berubah menjadi warna yang lebih cerah. Perenovasian ini bukan dari keraton atau perseorangan, akan tetapi dengan menggunakan dana iuran masyarakat setempat. Walaupun masjid ini sudah direnovasi, bentuk arsitektur masjid masih asli seperti sedia kala. Hal ini tidak lepas karena keraton dari Keraton Kasunanan Surakarta yang masih memiliki andil pada masjid, lalu memperbolehkan merenovasi masjid tanpa merubah bentuk asli, seperti pilar yang berbentuk bunga. Masjid Ciptomulyo bukan hanya tempat ibadah, tetapi warisan yang menunjukkan bagaimana masyarakat menjaga bangunan lama tanpa meninggalkan jati dirinya.
Meski telah direnovasi beberapa kali, bangunan ini masih mempertahankan bentuk aslinya. Melestarikan masjid ini berarti menjaga sejarah, menghargai budaya, dan memastikan generasi berikutnya tetap bisa melihat jejak yang sama. Masjid Cipto Mulia mengajarkan kita bahwa warisan bukan hanya untuk dikenang, tetapi untuk dirawat. Di balik atap bersusun dan tiang-tiang tuanya, tersimpan jejak budaya dan iman yang terus berdenyut hingga hari ini. Semoga masjid ini tetap menjadi cahaya penjaga sejarah, pemeluk tradisi, dan pengingat bahwa jati diri akan selalu hidup selama ada yang setia merawatnya. Demikian, sekian dan terima kasih. Jika ada kalimat atau kata kurang yang berkenan dan dimengerti, mohon dimaafkan. Wallahu waffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejarah.